perlu kita perhatikan di dalam membangun sebuah rumah itu adalah pondasinya. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Selamat malam, Sangha yang kami muliakan, Bapak Ibu serta sahabat Dharma semuanya. Semoga semuanya dalam keadaan yang sehat, bahagia, dan penuh dengan keberkahan. Seperti kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Jadi sebelum sharing saya pada malam hari ini, saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Suryani, bisa panggil saya Ani. Pada saat ini saya berdomisili di Banjarmasin. Aslinya saya berasal dari Provinsi Riau. Saat ini saya dipercaya sebagai Ketua PD WBI Provinsi Kalimantan Selatan, dan saya juga ikut membantu di dalam kepengurusan harian Wihara Budayana Banjarmasin sebagai bendahara. Profesi saya adalah pengacara, alias ya, pengangguran banyak acara. Yaitu kerjaan saya adalah ibu rumah tangga. Berbicara tentang rumah tangga, sama halnya kita membangun sebuah rumah. Hal utama yang perlu kita perhatikan di dalam membangun sebuah rumah itu adalah pondasinya. Apa pondasi rumah tangga? Maka pada malam hari ini saya akan berbagi dengan topik moralitas rumah tangga. Apa itu moralitas? Mengapa kita perlu mempraktikkan moralitas tersebut? Bagaimana caranya kita mempraktikkan moralitas? Dan apa manfaat kita mempraktikkan moralitas? Kita akan bahas satu persatu. Apa definisi moralitas? Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, moralitas dikatakan adalah sopan santun. Segala sesuatu yang berhubungan dengan etika atau adat sopan santun. Etika berarti ada tingkah laku kita, perilaku kita yang berhubungan dengan lingkungan sosial atau lingkungan luar atau dalam lingkungan kita. Sedangkan di dalam Visuddhimagga dikatakan bahwa moralitas itu adalah kehendak batin untuk menghindari diri dari perbuatan jahat atau perbuatan yang tidak benar. Menghindari perbuatan jahat atau perbuatan benar atau perbuatan tidak benar, berarti kita harus melakukan perbuatan yang baik. Terus moralitas bisa dikatakan sebagai pedoman rumah tangga. Ibarat kita mau mencapai satu tujuan atau kita mau menuju ke sebuah lokasi, kita tentu perlunya pedoman atau panduan. Gimana supaya kita bisa mencapai lokasi tersebut, bisa mencapai tujuan tersebut. Begitu juga di dalam rumah tangga. Kita juga memiliki tujuan. Kenapa kita memilih untuk berumah tangga ini? Apa tujuannya? Nah,
Oleh karena itu, mengapa kita perlu mempraktikkan moralitas tersebut? Kita bahas, yaitu karena kita memiliki tujuan hidup berumah tangga. Ini saya rasa merupakan tujuan semua orang yang hidup berumah tangga. Ini ada 4 tujuannya yang saya ambil dari yang Mutiara Nikaya. Itu yang pertama adalah mempunyai kecukupan materi. Berbicara tentang materi, kita tidak bisa terhindar ya dengan materi atau ekonomi, karena kita hidup di duniawi. Itu merupakan salah satu faktor yang cukup penting ya dalam kita menjalankan kehidupan rumah tangga. Dan pada saat ini sering kita lihat masalah utama terjadinya perpecahan di dalam rumah tangga tersebut adalah ekonomi. Ekonomi tidak stabil atau materinya tidak stabil. Seandainya kalau misalnya suami istri bisa memiliki atau saling menghargai, ya, saling bekerja sama di dalam mencukupi materi ini, otomatis kehidupan rumah tangga itu akan lebih baik. Itu rumah tangga itu akan lebih bahagia. Bisa sama-sama mencari, sama-sama menghasilkan, dan sama-sama menggunakannya. Karena nanti bukan hanya untuk suami atau istri, kalau udah punya anak, maka materi tersebut akan semakin dibutuhkan lebih banyak lagi. Ya, jadi akan sangat baik bisa suami istri bisa saling bersama-sama mencari, mencukupi materi ini. Dan dia kata mungkin suami mencari tapi istri bisa mengatur, ya, mengatur penggunaan materi tersebut dengan baik. Ya, jadi sangat penting. Yang pertama, bukan sangat penting ya. Pertama memang tujuan hidup kita mempunyai kecukupan materi. Kalau materinya cukup, otomatis rumah tangga tersebut akan damai ya, dan jarang jadi persoalan lagi ya. Terus yang kedua, tujuan hidup rumah tangga adalah supaya suami istri itu memiliki posisi. Jadi kalau berbicara tentang hidup rumah tangga, bukan lagi antara suami atau istri, saya dan kamu, tapi ada berbicara dua keluarga, keluarga saya dan keluarga kamu. Ya kan? Kalau seandainya kita memiliki moralitas yang baik, memiliki perilaku yang baik, maka otomatis posisi kita sebagai suami atau istri itu akan dipandang, akan lebih dipandang di lingkungan keluarga, kan? Akan lebih dihargai. Kalau dua keluarga kita sebagai suami istri mempunyai perilaku yang baik, keluarga menghormati, menghargai. Karena kita memiliki perilaku yang baik, otomatis mereka sangat menjaga atau sangat menghormati kita, ya. Nah, mau menerima kita dengan baik, otomatis kita memiliki posisi yang baik. Bahkan tidak hanya di lingkungan keluarga, tapi di lingkungan sekitar kita. Ya. Itu sangat penting juga kita memiliki posisi yang baik, ya. Jadi dalam hidup rumah tangga. Yang kedua adalah mendapatkan kesehatan dan usia yang panjang. Kalau suami istri sakit-sakitan, ya, atau tidak sehat, banyak penyakit, otomatis suami istri ini hidupnya tidak akan lama. Hidup bersama juga tidak akan lama. Dan juga bisa saling menyusahkan nantinya. Dan usia juga akan pendek. Apalagi pada saat ini kesehatan adalah hal yang paling utama. Kita diserang dengan COVID yang tidak habis-habisnya, sudah habis 2 tahun, sebenarnya semua sangat memperhatikan sekali kesehatan. Kalau kita pengen hidup rumah tangga kita yang lebih panjang bersama suami atau istri, menjalankan kehidupan rumah tangga yang lebih lama lagi, maka kita perlu menjaga kesehatan ini. Ya, sehingga otomatis kita mendapatkan usia yang panjang. Yang keempat adalah mencapai kebahagiaan dan keharmonisan. Berbicara mengenai kebahagiaan dan harmonis itu pasti. Kebahagiaan, mungkin kalau ditanya kepada semua orang, apa tujuan hidup kamu? Ya, saya pengen hidup bahagia.
Kalau harmonis, harmonis karena kita berbicara rumah tangga itu lebih dari satu orang, berarti ramai, keluarga. Maka kita perlu keharmonisan rumah tangga tersebut. Ya. Jadi mengapa kita perlu mempraktikkan moralitas? Karena ada tujuan hidup rumah tangga yang ada empat ini. Nah, yang kedua lagi, apa sebabnya? Berbicara tentang rumah tangga itu berarti kita berbicara pada pasangan, suami dan istri, ya kan? Nah, jalan utara nikah, di mana dikatakan pasangan yang sepadan itu, kita perlu melihat empat hal ini, ya, empat hal. Yang pertama itu adalah kesamaan keyakinan. Kalau berbicara tentang keyakinan, ini misalkan satu yakin bahwa jalan A ini yang paling benar. Yang satu yakin bahwa jalan B ini yang paling benar. Padahal kalau udah berbicara rumah tangga, pasti pengen mempunyai satu tujuan. Karena sudah jalan bersama, bukan jalan berbeda lagi. Ya. Pengennya satu tujuan. Tapi karena keyakinan yang berbeda, oh saya yakin deh ini paling benar. Saya yakin deh sebelah sini benar. Akhirnya bukannya bersatu, jadi timbul perpecahan. Saya yakin ini, saya yakin itu. Tapi kita perlu memiliki kesamaan keyakinan bahwa yakin bahwa jalan lurus ini adalah tujuan kita. Kita tidak usah berdebat lagi. Kalau sudah ada perdebatan, bukannya nanti dari perdebatan bisa timbul perpecahan. Ya, nah, makanya perlu kesamaan keyakinan. Terus yang kedua adalah kesamaan kemoralan. Nah, bicara lagi tentang moralitas. Kenapa perlu moralitas? Ya ini harus memiliki kesamaan kemoralan. Kalau moralnya sudah sama, udah tahu pedomannya apa, panduannya apa, itu kan udah enak jalan bersama-sama. Tidak usah satu mencari ini, satu mencari itulah, tapi sudah sama. Ya. Yang ketiga adalah kesamaan kedermawanan. Ya, kesamaan kedermawanan ini sama-sama memiliki rasa memberi. Ya. Mungkin bisa menyisihkan sebagian dari penghasilan mereka atau sedikit dari penghasilan mereka dan mereka memiliki kesepakatan yang sama untuk bisa didanakan, ya. Itu hal-hal yang berguna. Yang keempat adalah kesamaan kebijaksanaan, ya. Memiliki kebijaksanaan berarti badik bersama, ya. Jadi pasangan yang sepadan kita harus melihat faktor ini, ya. Sama keyakinan, sama kemoralan, sama kedermawanan, dan sama kebijaksanaan. Nah, terus bagaimana cara kita mempraktikkan moralitas ini? Sebagai perumah tangga, ada dua cara yang bisa kita praktekkan atau menjalankan praktik moralitas ini. Yang pertama adalah praktik 5 latihan atau 5 sila. Kalau di dalam Parita kita bisa temukan yang namanya Pancasila. Ya. Yang pertama adalah berusaha menghindari pembunuhan makhluk hidup, makhluk yang bernyawa. Kenapa kita perlu menghindari pembunuhan? Karena akibat dari membunuh makhluk hidup, kita akan memiliki usia yang pendek. Sementara tadi tujuan hidup rumah tangga adalah memiliki usia yang panjang, ya, dan kesehatan. Nah, selain kita bisa mengakibatkan kita memiliki usia yang pendek, juga bisa menyebabkan kita sakit-sakitan, otomatis membuat kesehatan kita buruk nantinya atau kesehatan jelek. Ya. Maka perlu kita hindari pembunuhan makhluk hidup atau mengakhiri nyawa makhluk. Ya. Terus yang kedua adalah tidak mengambil sesuatu yang tidak diberikan atau tidak mengambil sesuatu yang bukan hak kita. Atau bisa dikatakan jangan mencuri deh. Karena akibat dari kita melakukan pencurian ini otomatis nama kita bisa jelek. Sementara tadi tujuannya kita ingin memiliki posisi yang dipandang, ya. Upaya untuk mendapatkan posisi yang baik. Kalau kita mencuri, nama baik kita bisa jelek, kita tidak dipandang orang, bahwa kita jujur, orang
ini suka mencuri, suka mengambil barang-barang yang bukan milik dia. Jadi orang bukan menjauh dari kita. Bahaya nih dekat-dekat sama orang ini, orang nggak jujur, suka sekali mengambil barang kita. Dekat dia barang hilang loh, gitu ya jadinya. Jadi orang akan menjauh dari kita, kita tidak akan dipandang lagi. Terus yang ketiga adalah menghindari perbuatan asusila. Jadi yang udah punya suami, udah punya istri, cukup ya satu, jangan bermain di belakang. Ya. Jangan seperti film yang lagi booming saat ini, yaitu layangan putus. Ya. Dari situ kita bisa belajar bahwa akibat dari perselingkuhan yang tadinya keluarga sangat bahagia sekali, malah timbulnya perpisahan. Ya, jangan sampai kita menjadi muda atau dalam menjalankan kehidupan rumah tangga, jangan sampai terjadi seperti itu. Yang keempat adalah menghindari ucapan yang tidak benar. Jadi ucapan yang tidak benar ini bukan hanya berbohong ya, tapi juga ucapan yang bisa menyakiti perasaan orang lain, menyinggung perasaan orang lain, ya, menimbulkan perpecahan. Karena paling sering deh penyebab utama itu ini adalah ucapan ini, informasi yang keluar dari mulut ini. Kadang-kadang juga baru dengar informasi sedikit sudah menambah informasinya panjang lebar. Jadi akhirnya informasi tersebut bukan mendapatkan manfaat bagi yang dengar, tapi malah menimbulkan perpecahan, menimbulkan perselisihan. Ya. Maka kita perlu hindari ucapan tersebut. Sementara kita pengen di dalam hidup berumah tangga itu keluarga yang bahagia, yang harmonis. Kalau kita berucap yang tidak benar atau salah satu tidak jujur, berbohong, ya, maka perpecahan, tidak ada keharmonisan lagi. Ya. Yang kelima adalah menghindari konsumsi yang dapat menyebabkan lemahnya kesadaran. Konsumsi di sini tidak hanya makanan, tetapi minuman juga ya. Minuman pun bukan hanya diminum, ya, cairan yang bisa disuntikan juga, ataupun bubuk yang bisa dihisap. Jadi contohnya adalah narkoba atau minuman keras. Ya. Nah, ini ada sebuah cerita perumpamaan. Ini ada cerita perumpamaan. Seorang pemuda dari uji nyali. Dari 5 sila ini, 5 latihan ini, satu latihan dia tidak mau lakukan. Katanya kalau membunuh, oke lah. Mungkin aku nggak tega, katanya gitu ya. Aku nggak mungkin bisa mengakhiri orang. Mengambil sesuatu yang tidak boleh, amit-amit mencuri, gitu. Itu bukan gue banget gitu kan. Ya, jadi dia tidak akan mau melakukan asusila. Aku masih cinta dengan istri. Istriku begitu cantik, begitu baik. Buat apa aku melakukan asusila? Menghindari ucapan tidak benar, apa yang perlu dibohongi, aku juga nggak suka berbicara, katanya begitu ya. Nah, jadi dia coba, ya 4 ini oke lah katanya, saya lakukan. Terus yang kelima, ini kayaknya kalau dikit-dikit minum sih nggak masalah sih gitu loh. Paling nggak menimbulkan sampai efek kesadaran saya hilang gitu. Ya saya nggak apa-apa deh gitu. Yang kelima, dia mencoba untuk tidak menjalankannya ya. Jadi singkat cerita, si pemuda ini ya minuman keras gitu. Lama-lama, memang awalnya dia sedikit aja dia minum. Lama-lama makin banyak, mengakibatkan dia ketagihan dengan minuman tersebut. Minuman tersebut atau bisa didapatkan ada dengan cara membeli. Kita tidak hanya berbicara tentang meminum, misalnya juga mengkonsumsi obat-obatan. Itu semua mesti dibeli menggunakan uang. Hingga terus-terusan, karena dia sering minum, ya menyebabkan lemahnya kesadaran dia pun jadinya malas kerja. Karena udah ketagihan tadi, pengennya hidup dalam sehari-hari itu dia pengennya minum aja gitu. Jadi dia udah malas mau kerja, akhirnya duitnya habis.
Apa yang terjadi kalau duitnya sudah habis? Apa yang dia lakukan? Ya udah, kalau tidak mau dia harus mencuri. Nah, tapi dia mencoba nih, tidak mau menjalankan latihan yang kelima ini. Akhirnya pertama yang dia sudah lakukan itu dia mencuri. Mau nggak mau dia harus mencuri uang orang lain, mungkin uang istrinya atau uang yang ada di rumah, atau uang orang lain. Dia mulai mencuri, melakukan segala cara untuk mendapatkan materi tersebut untuk memberi makanan atau minuman yang dia ketagihan ini, gitu. Mau nggak mau dia harus mencuri. Ya. Nah, itu cara kasar tuh. Setelah dia mencuri, dia tidak mau mengakui bahwa dia tidak mengambil uang tersebut. Ditanya, uang ini kemana? Katanya, nggak tahu. Gitu, kan. Dia tidak mau mengakui bahwa uang tersebut telah diambil atau telah dicuri dia. Terus yang kedua, dia sudah berbohong lagi. Ya, tapi sudah mencuri, berbohong lagi. Dua dia lakukan. Gara-gara hanya satu dia tidak mau lakukan latihan. Ya. Yang ketiga, hal ketiga nih yang dia lakukan lagi, dia langgar lagi ya. Kan kalau dia udah ketagihan, kebanyakan minum, ya kesadarannya benar-benar turun. Ya. Nah, lewatlah seorang wanita. Wanita tersebut kebetulan memakai pakaian yang cukup menggoda. Karena lemahnya kesadaran, akhirnya dia tergoda. Dia perkosalah wanita tersebut. Kalau dia perkosa berarti dia udah melanggar lagi yang ketiga, perbuatan asusila. Tapi karena dia takut nih perbuatannya ketahuan telah melakukan asusila. Jangan-jangan nanti nih wanita laporkan dia kepada polisi bahwa dia telah melakukan pelecehan seksual terhadap diri wanita tersebut. Dia jadi takut. Mungkin demi menutupi kejelekan ini, maka dibunuhlah wanita itu. Maka komplit sudah, dari tadinya cuma mau menghindari 4 ya, mencoba-coba yang 1, yang 5 praktek pun jadinya tidak bisa dihindari. Ya. Nah, jadi ini 5 latihan dasar yang bisa kita latih di dalam kehidupan kita sebagai rumah. Latihlah dengan yang baik dan benar ya. Nah, terus yang kedua itu adalah uposatha sila. Jadi di dalam Buddhis itu ada 4 hari spesial dalam 1 bulan menurut penanggalan lunar ya, yaitu namanya uposatha setiap tanggal 1, 8, 15 dan 23. Di dalam hari-hari tersebut kita berusaha untuk melatih diri menjalankan 8 sila. Yang tadi 5 sila, kalau uposatha sila itu ada 8. Tambahannya ya, itu 8 sila tadi. 5 sila yang pertama tadi, itu bedanya cuma di sila ketiganya, atau praktek latihan yang ketiga. Kalau di dalam praktek 5 latihan tadi, yang ketiga itu adalah menghindari perbuatan asusila. Tapi kalau di dalam uposatha sila, kita suami istri tidak boleh tidur bersama, atau tidur satu ranjang. Ya. Jadi kita harus berpisah. Itu di hari-hari tertentu saja ya, bukan setiap hari. Selain itu ada tambahan 3 sila, yaitu yang pertama adalah tidak menyantap makanan lewat tengah hari. Ya, kalau di Indonesia itu rata-rata itu tidak menyantap makanan lagi setelah jam 12. Ya, tidak makan lagi lah, tidak mengunyah lagi mulut ini. Ya, tidak mengunyah makanan lagi setelah lewat jam 12. Yang kedua adalah tidak memakai perhiasan. Jadi segala perhiasan yang kita pakai kita harus buka pada hari itu. Begitu juga dengan wangi-wangian. Jadi bukan hanya parfum ya, mungkin bedak lah, lipstik lah, ya, apapun lah yang alat rias kita, semuanya yang kita pakai pada uposatha tersebut kita hindari. Ya. Yang ketiga adalah tidak tidur di atas tempat tidur yang tinggi dan mewah. Mungkin hari-hari biasa kita tidurnya di spring bed yang nyaman, yang tinggi gitu kan, yang mewah banget. Khusus di hari uposatha itu kita tidur di tempat yang sederhana. Mungkin bisa tidur di alas, tidur yang tidak terlalu tinggi,
atau tidur di lantai dengan kasur itu juga boleh ya. Jadi tujuannya itu adalah kita melepaskan kemelekatan kita sesaat ya. Kita untuk belajar hidup lebih sederhana. Jadi Uposatha sila itu ada 8 tambahan dari 5 sila plus 3 sila tambahan ini. Terus apa manfaatnya kita mempraktikkan moralitas ini? Yang pertama, kita mudah mendapatkan rezeki. Kalau kita memiliki moralitas yang baik, tentu kita akan selalu melakukan perbuatan yang baik, perbuatan yang benar. Kalau sering melakukan perbuatan baik, otomatis karma baik akan datang kepada kita. Maka rezeki pun lancar ya, rezeki pun datang dengan baik kepada kita, kan? Nah, jadi kita perlu sekali mempraktikkan moralitas tersebut dengan baik dan benar. Yang kedua, kita juga memiliki nama baik. Kalau kita perilakunya baik, moralitas kita baik, kita akan dikenal atau dikenang sebagai orang baik. Atau kalau udah dengar nama Ani, Ani itu orangnya baik gitu kan. Ya. Ani selama ini tidak pernah melakukan hal yang jelek sih gitu kan. Nah, jadi bisa memiliki nama yang baik. Yang kedua, tidak memiliki kesedihan. Karena kalau udah moralitasnya baik, otomatis kehidupannya juga akan bahagia. Kan dia juga mempraktikkan hal-hal yang mendatangkan kebahagiaan bagi keluarganya, bagi rumah tangganya. Jadi tidak lagi memiliki kesedihan. Yang ada itu ada hal-hal yang bahagia di lingkungan keluarganya. Damai, tentram, sejahtera. Ya. Yang keempat, meninggal dunia dengan tenang. Karena sudah memiliki sila yang baik, memiliki moralitas yang baik, dia sudah mengerti bahwa adanya ketidakkekalan ini. Dan bahwa pada suatu hari kita juga akan menuju kepada kematian ini. Dan dia bisa sudah dengan tenang, bisa meninggal dengan baik. Ya. Kelima, akhir di alam surga. Banyak berbuat baik, maka akan terlahir di alam yang baik. Jadi itulah pondasi kita. Jadi moralitas itu adalah pondasi kita di dalam menjalankan kehidupan rumah tangga. Kalau ibarat itu kita membangun sebuah rumah. Kalau rumah itu pondasinya kuat, maka rumahnya akan kuat, akan megah. Tapi kalau pondasinya rapuh, seperti beberapa bulan lalu terjadi di Banjarmasin, banyak sekali rumah-rumah miring, ada yang ambruk. Ya. Jadi rumah punnya roboh atau ambruk. Begitu juga dengan rumah tangga kita. Kalau pondasinya bagus, maka rumah tangganya akan kokoh. Tapi kalau pondasinya rapuh, rumah tangga itu bukan hanya roboh, tetapi bisa hancur, lebur. Ya. Maka sangat penting sekali kita menjadikan moralitas ini sebagai pondasi kita di dalam membangun rumah tangga. Ya. Kalau ada dengan niat dan tekad yang kuat di dalam membangun rumah tangga ini, saya yakin dan percaya terciptalah keluarga yang bahagia dan sejahtera. Marilah kita sama-sama menjadikan moralitas itu sebagai pondasi kita di dalam menjalani kehidupan berumah tangga. Karena pada tujuan akhir kita sebagai umat Buddha adalah membentuk keluarga kita sekaya, keluarga yang bahagia dan sejahtera. Demikianlah yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Semoga apa yang disampaikan ini bisa bermanfaat bagi kita semua dan bisa kita sama-sama menjalankannya, kita sama-sama mempraktekannya. Ya, kita membangun fondasi yang baik. Semoga semua makhluk hidup
baik yang terlihat maupun yang tidak terlihat, baik dekat maupun jauh. Semoga semuanya hidup dalam keadaan tenang, tentram, damai, sejahtera, dan bahagia. Sabe sata bawantu sukitata. Sadu, sadu, sadu. Namo Sang Hyang Adi Budaya. Namo Buddhaya.